dengan NIM 253126733850. Jadi pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi anak ukur panjang di kelas 10A di Sekolah MAN 3 Banda Aceh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Baiklah Nak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Rabbi zidni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita absen dulu ya. Siapa yang nggak datang, siapa yang datang. Yang datang silahkan tunjuk tangan yang tinggi, suaranya yang lantang ya. Oke, Abil. Almira, Atika, Cut Aziziyah, Faris Ikwan, Indah Askia, M Nabil, Maulida. Ini Maulida. Oke, Muhammad Alif, Azizi, Nafatul Aini, Muhammad Hujjalul Islam, Kadafi, Najia Syakira, Najwa Sakira, Nur Syifa Sabrina, oke, Kaisa Hafizatul Balkis, Rafika Sakit, Syakirah Azalia, oke, Syarif Yusuf, Winda Safira. Mana Winda? Oke. Zia Faruk Al-Fawwas. Yang terakhir ada Zulfida. Sakit. Oke, ada 2 orang sakit. Kita doakan semoga cepat sehat dan minggu depan bisa mengikuti pelajaran fisika dengan ibu kembali. Oke, Nek, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin menyanyikan lagu di depan kelas. Yang lainnya silahkan berdiri. Siapapun boleh. Proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila suatu negara, rakyat dan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, ini silahkan duduk kembali. Minggu sebelumnya kita udah belajar tentang materi pengukuran. Ada yang masih ingat apa itu pengukuran? Masih? Berapa orang rame? Oke, apa itu pengukuran? Boleh salah satu di antara kalian menjawab? Oke, Nek, kamu boleh.
Baik, jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dijadikan sebagai satuan untuk memperoleh nilai dari besaran tersebut. Oke, tepat sekali. Jadi pengukuran adalah proses atau kegiatan yang kita lakukan untuk menentukan suatu nilai suatu benda. Misalnya kita punya baju, kita ukur pakai meteran. Kemudian kita mengukur suhu pakai apa? Pakai termometer. Mengukur berat benda pakai apa? Pakai timbangan. Semua takarannya ditentukan menggunakan pengukuran. Baiklah, Nek. Hari ini kita lanjut materinya. Kita lihat hari ini macam-macam alat ukur. Apa saja yang harus kita pelajari hari ini? Silahkan dilihat ke depan, Nek. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pengukuran. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan berbagai alat ukur panjang. Macam-macam tadi alat ukur panjang, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu menganalisis hasil pengukuran untuk menentukan tingkat ketelitian, ketepatan, dan sumber kesalahan pengukuran secara tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap positif, bekerja sama secara aktif, dan merefleksikan pengalaman dan perannya dalam kegiatan praktikum. Baik itu kegiatan praktikum dalam kelas maupun kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama terlihat apa, Nak? Apa yang terlihat di gambar yang pertama? Seseorang sedang mengukur kayu menggunakan apa? Meteran. Kita beralih ke gambar yang kedua. Apa yang terlihat di gambar yang kedua, Nak? Penjahit sedang mengukur baju. Dari dua gambar tersebut terlihat mereka menggunakan meteran yang berbeda. Untuk kayu menggunakan meteran gulung, sedangkan untuk kain menggunakan meteran baju. Oke, yang terakhir nampak apa, Nek? Tumpukan kertas HVS. Apakah bisa digunakan untuk mengukur? Tumpukan kertas HVS pakai meteran, apakah akurat? Oke, kita lihat sekarang macam-macam alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama ada penggaris. Kemudian ada meteran gulung yang digunakan untuk mengukur kayu tadi. Kemudian ada meteran lipat dipakai untuk mengukur baju. Yang kedua terakhir ini ada mikrometerskop dan jangka sorong. Kedua yang terakhir ini merupakan pengukuran panjang yang mempunyai ketelitian lebih akurat. Jadi hari ini mari sama-sama kita fokus untuk melihat bagaimana cara membaca mikrometerskop dan jangka sorong. Oke, kita lihat bagaimana cara mengukur panjang sebuah benda dengan hasil yang paling akurat. Kemudian alat ukur apa yang kita gunakan yang tepat untuk kita gunakan. Kemudian terakhir bagaimana kita dapat mengetahui perbedaan ketelitian, ketepatan, dan kemungkinan kesalahan dari setiap pengukuran yang telah kita lakukan. Mari sama-sama kita perhatikan videonya tentang pembacaan jangka sorong. Semua tidak seperti video yang lainnya. Di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lubang celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja
saja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, diberikan lahan besar untuk komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar lahan ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil, karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser lahan ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran dasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran dasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungi, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian Oke, Nek. Tadi kita udah lihat videonya. Di situ telah dijelaskan ada 3 jenis pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama bisa kita ukur ketebalan diameter luar. Ada tutup botol, misalnya kita bisa mengukur lingkaran tutup botol itu lewat luar. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur lebar celah. Celahnya diameter dalam. Selanjutnya kedalaman suatu celah. Dalamnya tutup botol itu berapa senti, berapa mili bisa kita ukur menggunakan jangka sorong. Si jangka sorong ini punya 2 skala. Ada skala utama, kemudian ada skala nonius atau disebut dengan skala geser. Nanti ada rumusnya. SU ditambah dengan SN. Nilainya berapa tinggal kita tambahkan saja. Mengerti, Nek? Mengerti. Oke, kita lanjutkan. mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahan kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi, mudahkan. Subscribe channel kami, karena ke depan kita bakal Jadi untuk selanjutnya kita lanjut untuk cara mikrometer adalah perbacaan alat ukur mikrometer. khusus untuk benda-benda seperti bis. Hebatnya alat ukur ini bisa membedakan benda yang punya beda ukuran hingga 0,01 mm. Lalu apa Anda tahu gimana cara menggunakan mikrometer? Bagaimana cara membacanya? Simak video ini sampai tuntas. Di bagian pertama kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mikrometer agar hasil pengukuran tepat dan akurat. Namun sebelum dipakai, mikrometer harus dikalibrasi terlebih dahulu. Proses kalibrasi dilakukan untuk menempatkan kedua skala yang ada pada mikrometer. Caranya sangat mudah. Untuk mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm, Anda cukup putar handle ini sampai polos ini mentok. Jika sudah mentok, maka akan terdengar bunyi seperti ini. Lalu, pastikan garis tengah ini lurus dengan angka 0. Jika tidak lurus, putar skalanya menggunakan kunci khusus. Setiap mikrometer pasti dilengkapi dengan kunci kalibrasi seperti ini. Masukkan tonjolan ini ke lubang yang ada pada skala utama, lalu putar agar garis tengahnya lurus dengan angka 0. Untuk mikrometer ukuran 25 mm ke atas, ada alat bantu khusus untuk mengkalibrasi mikrometer.
Letakkan benda ini di antara poros mikrometer, lalu putar menghandle agar porosnya mentok. Setelah itu, paskan garis tengah dengan angka 0. Pastikan skala ini tidak ikut berputar. Jadi yang diputar skala ini saja. Setelah itu, Anda bisa menggunakan mikrometer. Untuk menggunakannya, pertama putar handle mikrometer untuk melebarkan porosnya. Untuk melebarkan, Anda bisa putar menghandle belakang atau menghandle besar ini. Terserah Anda, karena itu tidak mempengaruhi akurasi. Setelah itu, posisikan benda yang akan diukur di tengah poros. Putar menghandle belakang hingga terdengar bunyi seperti ini. Nah, perlu diingat, untuk memajukan poros harus pakai handle belakang. Kalau untuk memundurkan bebas, pakai handle ini juga tidak masalah. Ini memang sepele, tapi kalau tidak diperhatikan, hasil pengukuran tidak akan akurat. Bunyi ini menunjukkan bahwa poros mikrometer telah menjadi benar dengan tekanan yang pas. Setelah itu, putar kunci supaya poros tidak bergerak. Setelah itu, lanjut untuk membaca hasil pengukurannya. Untuk membaca mikrometer, Anda perlu memahami skala-skala ini. Mikrometer punya dua skala. Yang pertama, kita sebut saja skala tetap, karena skala ini tidak bergerak. Yang kedua, skala putar. Skala tetap akan menunjukkan nilai kasar atau nilai depan dari suatu pengukuran. Sementara skala putar akan menunjukkan berapa nilai di belakang komanya. Kalau Anda lihat skala tetap ini, ada dua garis yang dipisahkan oleh garis horizontal. Garis di atas punya nilai 1 mm per strip, sementara garis bawah menunjukkan nilai pertengahan. Jadi ini nilainya 0. Ini 0,5, lalu ini 1, dan ini 1,5, ini 2, dan ini 2,5, dan seterusnya. Untuk mencari nilai kasar suatu pengukuran, tinggal lihat saja garis terakhir yang terlihat pada skala tetap. Pada pengukuran ini, garis terakhirnya adalah 0 plus 3 strip, jadi 3, sehingga nilai pengukuran kasarnya adalah 3 mm. Kemudian kita cari nilai komanya. Caranya, cari garis yang lurus dengan garis tengah pada skala tetap. Setelah itu, hitung itu garis keberapa. Kalau pada pengukuran ini 30 plus 4 strip, jadi 34. Sehingga nilai komanya adalah 0,34 mm. Selanjutnya, tinggal gabungi nilai kasar dan nilai komanya. Maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. 3 plus 0,34, jadi 3,34 mm. Biar makin jelas, kita contohkan lagi satu pengukuran. Berapa hasilnya? Oke nak, dari video tadi dan penjelasan Ibu sudah bisa dimengerti cara pembacaan jangka sorong dan mikrometer skru? Oke, jika sudah, sekarang kita akan buat kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini merupakan kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Oke, ada 4 kelompok. Ini Ibu bagikan LKPD-nya 1, 2, 3, 4. Minta tolong untuk masing-masing kelompoknya, 1 orang ke depan perwakilan untuk mengambil alat dan bahan. 1 aja ke depan. Kelompok 1 mana? Silakan mengambil jangka sorong, mikrometer skru, dan penghapus. Kelompok 2 juga silakan mengambil bahannya, alatnya. Oke, kelompok ketiga juga. Kelompok terakhir, silakan ngambil. Oke, Nek, silahkan diperhatikan di lembar kerja peserta didik. Di sini ada identitas siswa. Silahkan nanti dicatat hari, tanggal, kelas, dan nama kelompok. Kelompoknya boleh terserah, tulis nama kelompok apa, mau mawar, melati, jempa, atau nama hukum-hukum Newton, atau hukum Coulomb, boleh juga, terserah. Yang penting ada nama kelompoknya. Di bawahnya juga ada tercatat tujuan. Untuk apa sih kita melakukan percobaan ini? Bisa kalian baca, ada poin 1, 2, dan 3.
Selanjutnya ada alat dan bahan. Sudah kita ambil sama-sama tadi di meja guru. Ada ibu bagikan satu buah penggaris, kemudian ada jangka sorong. Semua ada jangka sorong di atas meja? Ada. Kemudian ada mikrometer scoop dan yang terakhir ada ibu bagikan penghapus. Semua ada penghapus ya? Oke. Di halaman berikutnya terlihat ada tata cara penggunaan jangka sorong. Kemudian ada rinciannya. Kemudian selanjutnya ada mikrometer juga. Ada langkah-langkah bagaimana cara mengukur penghapus. Yang terakhir di sini ada tabel. Di tabel ini diisi nanti. Setelah kalian ukur dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer, diisi ke dalam tabel. Yang terakhir, silahkan dicatat. Ada poin-poinnya, apa itu pengukuran, kemudian bagaimana perbedaan cara membaca hasil ukur menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer scoop. Baik anak-anak, silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Tulis nama dulu, tulis nama kelompok kelas. Oke, tulis nama dulu kelompok kelas. Tanggal hari ini. Tulis, tulis. Apa aja boleh. Kelompok 3, kelompok 2, nama kelompok anggrek lah, hukum Newton lah, terserah. Kelompok kami kelompok hukum Newton. Mana? Udah diukur? Ditulis sudah? Penggarisnya mana? Ya, diukur. Perhatikan. Oke, ini kan jangka sorong ada 3 fungsi nih. Ada rahang atas, ada rahang bawah, dan paling ujung ini untuk mengukur ini ya. Oke, yang pertama yang di atas, rahang atas untuk mengukur apa tadi? Diameter dalam. Sedangkan rahang bawah untuk menghitung diameter luar. Yang paling ujung sebelah sini adalah untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Oke? Apa Pak alatnya nak? Mikrometer scoop. Di mikrometer scoop ini ada yang namanya skala utama sama atau skala tetap. Mana skala tetapnya? Yang ini. Sedangkan yang ini skala apa ini? Skala putar. Skala putar ini bisa kita sesuaikan dengan benda yang ingin kita ukur. Tadi Ibu suruh ukur apa nak? Di LKPD-nya penghapus. Kita putar dulu, buka penguncinya sampai ujung. Kemudian letakkan penghapus. Kalau muat silakan dibuka kembali, buka lagi sampai muat. Setelah pas, baru kemudian kita kunci. Paham? Paham. Ditulis terus nih, apa nanti biar tahu. Rasanya mana tuh, tulis terus, ditulis terus biar bisa dinilai. Semua kelompok sudah siap, nak? LKPD-nya? Oke, alhamdulillah sudah siap. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita presentasi per kelompok, mari kita S-baking dulu biar semangat. Silakan bangun semuanya. Oke, berdiri yang tegak, senyum. S-baking kita hari ini menulis angka menggunakan jari dan anggota tubuh. Kita pertama gunakan jari dulu. 1, 2, 3,
akan melakukan presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugasnya dan kelompok lain menanggapinya. Minta kesediaan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Mari beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok mentari akan menyampaikan presentasi mengenai materi alat ukur. Dalam presentasi ini, kami berharap melalui pemaparan ini kita semua dapat lebih memahami pentingnya ketelitian dalam mengukur pengukuran. Atas perhatiannya, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian kami ucapkan terima kasih. Tujuan dari LKPD: 1. Mendefinisikan konsep pengukuran. 2. Melakukan pengukuran panjang pada penghapus penggunaan garis, jangka sorong, dan micrometer skop secara akurat. 3. Menganalisis hasil pengukuran untuk menentukan tingkat ketelitian, ketepatan, dan sumber kesalahan pengukuran secara tepat. Alat dan bahan: 1 buah garis, 2 1 buah jangka sorong, 3 1 buah microscope skop, dan 1 buah penghapus. Hasil dari pengukuran yang telah dipraktikkan adalah yang pertama, alat yang pertama ada penggaris, yaitu 12 mm, dan alat kedua ada jangka sorong, hasilnya 13,15 mm, dan yang ketiga micrometer skop, hasilnya 11,4 mm. hasil ukur menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skop. Perbedaan cara membaca hasil ukur pada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skop terletak pada bagian skala yang dibaca yang dan tingkat ketelitiannya. Penggaris menunjukkan hasil ukur dibaca langsung pada skala utama. Nilai panjang ditentukan dari angkanya lengkap ukuran. Ketelitian yang relatif rendah. 1 mm. Apakah kalian menemukan perbedaan hasil pengukuran saat menggunakan alat yang berbeda? Jelaskan. Ya, ditemukan perbedaan hasil pengukuran saat menggunakan alat yang berbeda. Perbedaan tersebut wajar terjadi dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Perbedaan ketelitian dalam ukur. Penggaris memiliki ketelitian paling rendah. Jangka sorong lebih teliti. Mikrometer skop paling teliti. Semakin teliti alat ukur, hasil pengukuran semakin mendekati nilai sebenarnya. Alat terkecil yang berbeda, setiap alat memiliki skala terkecil yang berbeda sehingga angka yang terbaca juga berbeda tingkat ketelitiannya. Kesalahan pembaca, kesalahan paralel atau karena tidak sejajar dengan skala, dan penelitian dalam membaca skala dapat mempengaruhi hasil. Teknik penggunaan alat, cara mempegang alat. Cut. Adakah yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Silahkan. mengapa alat ukur penting dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawabnya, yaitu membuat hasil lebih tepat, menghindari kesalahan, memudahkan pekerjaan, menjamin keselamatan, membantu dalam pelajaran dan pekerjaan. Bisa diterima jawabannya? Bisa.